Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, biarlah setiap kita tidak bosan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi boleh tetap semangat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulainya dengan menyanyi satu pujian, yaitu Yesus Kupanggil. Kita mau mengajak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati setiap kita, supaya kita dapat bersama mengikuti ibadah ini, mulai dari awal sampai selesai dengan baik. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Nah, adik-adik, mari sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh bergerak, kami boleh bernafas, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong tiap-tiap kami, supaya kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan bersama kami dengarkan nanti. Tuhan juga tolong untuk Pak Wawan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, selalu bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah Tuhan sendiri memimpin kami, bukalah hati kami dan konsentrasi kami, serta kami bersyukur Bapa atas pemeliharaan-Mu selama kami liburan sekolah.
Dan biarlah firman-Mu pagi ini kami dengar untuk menguatkan hati kami. Kami serahkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Adik-adik, selama berapa tahun lamanya bangsa Israel telah dibuat menderita oleh bangsa Filistin, di mana telah mengirimkan seperti Goliat untuk bertempur dengan bangsa Israel. Ada di suatu ketika sesosok malaikat muncul di hadapan seorang perempuan Israel dan menyatakan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin, kata malaikat. Anak itu akan menjadi nasir Allah, artinya ia akan dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan khusus. Jadi rambutnya sama sekali tidak boleh dicukur. Ketika bayi itu lahir, orang tuanya menamakan dia Simson. Dan tahun demi tahun mereka melihat anak itu tumbuh semakin kuat. Roh Tuhan telah membuat Simson semakin kuat sehingga ia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki manapun. Pada suatu hari, dalam perjalanan menuju ke sebuah kota, seekor singa muda menyerang dia. Simson yang muda dan kuat itu dengan mudahnya merobek rahang mulut singa itu dengan tangan kosong. Nah, jadi setelah kejadian itu, berita tentang Simson yang kuat segera menyebar dan ia mulai membuat hidup orang Filistin menjadi susah. Tentunya orang Filistin tidak mengetahui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan Simson. Mereka hanya mengetahui bahwa Simson cukup kuat untuk menantang mereka, sehingga mereka ingin melenyapkan Simson. Bahkan orang Israel menjadi ketakutan dengan semua masalah yang ditimbulkan antara Simson dan orang Filistin. Karena mereka tidak mau orang Filistin membuat hidup mereka bertambah susah, maka orang Israel mengikat Simson dengan 2 tali baru dan diserahkan kepada orang Filistin. Ketika orang Filistin datang mendekati Simson, Tuhan memberi kekuatan kepadanya untuk membebaskan dirinya dengan memutuskan ikatan tali itu dengan mudah sekali, seperti memutuskan benang. Kemudian ia menemukan tulang rahang keledai. Digunakan itu sebagai senjata dan membunuh ribuan orang Filistin. Setelah ia selesai berkelahi, ia berseru kepada Tuhan, "Tuhanku, Engkaulah yang telah memberikan kemenangan yang besar kepada hamba-Mu ini." Lalu Simson juga menyatakan kepada Tuhan betapa hausnya ia. Lalu Tuhan menyediakan air itu untuk diminumnya. Dengan penuh kasih Tuhan memperhatikan apa yang dibutuhkan Simson. Pada suatu hari, Simson pergi ke kota Gaza dan
orang-orang Filistin di kota tersebut mengetahui Simson ada di kota itu. Mereka yakin mereka dapat menangkap Simson. Tetapi pada tengah malam, Simson memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Ketika ia menyadari bahwa pintu gerbang kota telah dikunci, Simson merentangkan kedua tangannya yang kuat. Simson mengangkat kedua daun pintu gerbang kota dan kedua tiang pintu, dan dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya dan diangkatnya serta dibawanya pergi. Orang Filistin berkata satu sama lain, "Kita harus mencari tahu apa yang membuat Simson jadi sangat kuat." Ia tidak mau mengatakan kepada kita rahasianya. Dan seseorang berkata, Simson mencintai seorang wanita yang tinggal di sebuah lembah. Namanya Delila. Mungkin dia akan membantu kita jika kita menawarkan sejumlah uang. Akhirnya Delila setuju membantu pemimpin orang Filistin. Akan tetapi sudah 3 kali Delila bertanya kepada Simson tentang rahasia kekuatan yang besar itu. Tapi Simson memberi jawaban yang selalu salah. Akhirnya dengan marah dan menangis, Delila berkata, "Engkau tidak mencintai aku." Delila terus merengek memohon kepada Simson setiap hari. Simson tidak tahan lagi dengan pernyataan tentang rahasia yang benar. "Aku telah dikhususkan bagi Allah sejak lahir. Jika rambut di kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan hilang dan menjadi lemah." Pada suatu hari ketika Simson sedang tidur pulas, Delila mencukur rambutnya, lalu ia memanggil pemimpin Filistin dan berserulah ia, "Simson, orang Filistin ada di sini, menyergap engkau." Kali ini Simson tidak dapat melawan orang-orang Filistin karena roh Allah telah meninggalkannya. Tanpa roh Allah, maka Simson menjadi lemah. Simson telah egois dan tidak taat. Betapa menyedihkan. Jadi orang Filistin menangkapnya dan mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di sana Simson dimasukkan ke dalam penjara. Kedua kakinya dibelenggu dengan rantai. Di penjara ia menjalankan tugas mendorong penggiling biji-bijian. Beberapa hari kemudian, orang-orang Filistin merayakan festival yang besar untuk menghormati kepala para dewa-dewa mereka, yaitu dewa Dagon. Mereka berteriak, "Allah kami telah menyerahkan Simson ke dalam tangan kami." Lalu mereka memanggil Simson untuk melawak menghibur mereka.
Simson dituntun oleh seorang dan muncul di hadapan orang-orang Filistin. Dan adik-adik perlu ketahui bahwa rambut Simson mulai panjang. Simson berdiri dekat pilar-pilar. Saat orang-orang Filistin menggoda dan mengolok-olok dia, Simson berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Setelah selesai berdoa, Simson merangkul kedua pilar dan mendorongnya dengan segenap kekuatannya, dan robohlah kuil itu menimpa para pemimpin Filistin dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, termasuk diri Simson. Pada akhirnya Simson ingat bahwa kekuatan yang dimilikinya berasal dari Allah, dan ia mempercayai Allah untuk menolongnya membebaskan Israel dari orang-orang Filistin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita pada hari ini, maka tujuan pelajaran hari ini kita bisa mengetahui bahwa Allah memberikan kepada kita kemampuan dan keinginan untuk melayani Dia, bukan diri kita sendiri. Dan dalam pelajaran ini ada juga ayat hafalan yang terdapat di Filipi 2 ayat 13 yang berbunyi, "Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Nah, adik, demikianlah cerita kakak pada hari ini. Dan kakak mengucapkan selamat mengerjakan aktivitasnya dan sampai berjumpa lagi. Dah. Nah, adik-adik, Kak Yurike ingatkan untuk ayat hafalan dan aktivitasnya, silakan adik-adik dapat mengirim ke grup kelas kita, yaitu kelas Yusuf. Dan untuk aktivitasnya nanti Kak Yurike akan kirimkan setelah video ini. Jadi adik-adik dapat memperhatikan untuk aktivitasnya hari ini dari pelajaran yang kedua. Nah, demikian selanjutnya mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Yurike mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Simson. Tuhan boleh memakai dia untuk menjadi Allah Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan Tuhan, dan biarlah cerita firman Tuhan ini juga boleh mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa kami juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas, melakukan berbagai kegiatan di kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang mampukan, Tuhan yang tolong setiap kami untuk mengerjakan segala kegiatan, segala aktivitas kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.